052. Saya Jita Alia dengan NIM 051. Kami mahasiswi program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi fungsi pembuat kompleks yang diampu oleh Profesor Dr. Andes Kadir MPD dengan materi aturan L-hospital dan turunan fungsi implisit. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aturan L-hospital. Menurut teorema 4.10, misalkan Fz dan Gz analitik dalam suatu daerah yang memuat titik Z0 dan andaikan Fz 0 sama dengan Gz 0, tetapi Gz 0 tidak sama dengan 0, maka limit Z mendekati Z0 dari Fz per Gz sama dengan F aksen Z0 per G aksen Z0. Nah, buktinya, menurut definisi limit, yaitu F aksen Z sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0. Misal Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 sama dengan F aksen Z0 sama dengan I. Nah, untuk Z mendekati Z0 dan Pi mendekati 0, maka Fz dikurang Fz0 dikurang F aksen Z0 dikali Z dikurang Z0 sama dengan Pi Z dikurang Z0. Maka Fz sama dengan Fz0 ditambah F aksen Z0 dikalikan Z min Z0 ditambah Pi Z min Z0. Nah, dengan cara yang sama, untuk fungsi Gz sama dengan Gz0 ditambah G aksen Z0 dikalikan dengan Z min Z0 ditambah Pi Z min Z0. Nah, di mana si Fz0 ini sama dengan Gz0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Fz sama dengan F aksen Z0 Z min Z0 ditambah Pi Z dikurang Z0. Dan Gz sama dengan G aksen Z0 Z min Z0 ditambah Pi dikalikan dengan Z dikurang Z0. Maka limit Z mendekati Z0 dari Fz per Gz sama dengan F aksen Z0 Z min Z0 ditambah Pi Z min Z0 per G aksen Z0 dikalikan Z min Z0 ditambah Pi Z dikurang Z0. Nah, maka limit Z mendekati Z0 Fz per Gz sama dengan F aksen Z0 ditambah Pi dikalikan Z min Z0 per G aksen Z0 ditambah Pi dikalikan Z min Z0 sama dengan F aksen Z0 ditambah Pi per G aksen Z0 ditambah Pi. Untuk Z mendekati Z0 dan Pi mendekati 0, maka
limit Z mendekati Z0 dari Fz per Gz sama dengan F aksen Z0 per G aksen Z0. Nah, maka teorema 4x10 terbukti. Contoh yang pertama, itu ada limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 ditambah 1. Pertama, kita substitusikan dulu I-nya agar kita tahu apakah limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 ditambah 1 ini menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Jadi limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 ditambah 1 sama dengan I kuadrat ditambah 1 per I pangkat 6 ditambah 1 sama dengan I kuadrat itu minus 1 ditambah 1 per I pangkat 6 itu minus 1 ditambah 1. Maka hasilnya 0 per 0. Nah, limit ini menghasilkan bentuk tertentu, yaitu 0 per 0. Maka aturan L'Hospital berlaku. Limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 ditambah 1 sama dengan, kita cari turunan pertama dari fungsi ini. Yang pertama, cari Fz dulu. Ini, itu menjadi 2Z. Kemudian cari turunan dari GZ. Ini, turunannya itu menjadi 6 Z pangkat 5. Kita substitusikan dulu I-nya, yaitu 2I per 6 I dipangkatkan 5. Nah, sama dengan 2I per 6. Nah, ini bisa kita ubah jadi 6I pangkat 4 dikali I sama dengan 2I per 6. Nah, I pangkat 4 itu kan 1 ya, jadi 6 dikali I menghasilkan 1 per 3. Jadi, limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per Z pangkat 6 ditambah 1 itu menghasilkan 1 per 3. Yang kedua, itu limit Z mendekati 3I dari Z kuadrat ditambah 9 per 2Z kuadrat ditambah 1 minus 6I kalikan Z min 3I sama dengan, nah kita cari turunannya. Yang pertama, kita cari turunan dari si Fx. Nah, turunan dari Fx itu kan Z kuadrat itu 2Z. Nah, 9 itu kan 0 ya, jadi 2Z per, kita cari turunan si GZ-nya. Nah, turunan GZ itu adalah 4 Z ditambah 1 dikurang 6I. Karena ini udah nggak menghasilkan 0 per 0 atau tak tentu ya. Lalu kita substitusikan menjadi 2 dikali 3I per 4 dikali 3I ditambah 1 dikurang 6I. Maka hasilnya adalah 6I per 6I ditambah 1. Ini adalah turunan fungsi implisit. Misalkan f, z, w sama dengan 0 adalah sebuah fungsi implisit. Jika y sama dengan f, z, w, maka turunan fungsi implisitnya didefinisikan sebagai do y per do z sama dengan do f per do z dz ditambah do f per do w dw. Maka do f per do z dz ditambah do f per do w dw sama dengan 0, atau dw per dz sama dengan negatif do f per do z per do f per do w. Selanjutnya adalah contohnya. Contoh 1. Tentukan d kuadrat w per dz kuadrat, yaitu turunan kedua dari fungsi. Nah, dari fungsi yang pertama ada z pangkat 3 ditambah w pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan f z, w sama dengan z pangkat 3 ditambah w pangkat 3 dikurang 1. Nah, dengan definisi turunan implisit, kita turunkan dulu f ini terhadap z. Diperoleh adalah 3z pangkat 2. Dan fungsi f ini kita turunkan terhadap w. Diperoleh adalah 3w kuadrat. Nah, dengan definisi
turunan implisit yaitu dw per dz sama dengan negatif do f per do z per do f per do w. Maka diperoleh negatif 3z pangkat 2 per 3w pangkat 2. Maka diperolehlah jadinya negatif z kuadrat per w kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari turunan keduanya adalah, nah kita menggunakan aturan turunan yang berbentuk U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, karena bentuknya adalah negatif Z kuadrat per W kuadrat. Maka kita pakai aturan yang ini. Lalu kita misalkan lagi. Kita misalkan U-nya adalah Z kuadrat dan V-nya adalah W kuadrat. Nah, kita turunkan terhadap Z, yaitu 2Z. Nah, ini terhadap Z juga, dV per dz. Dapatlah 2W dw per dz. Gitu. Untuk turunannya kita tinggal substitusikan U dan V-nya serta hasil turunannya ya ke aturan turunan berikut. Nah, diperoleh turunan keduanya d kuadrat W per dz kuadrat. Tadi U aksennya adalah 2Z. V-nya adalah W kuadrat dikurang U-nya kan itu Z kuadrat. Dan V aksennya adalah 2W dw per dz per V-nya W kuadrat kita kuadratkan. Oke, ini masih negatif. Ini negatif ya. Karena kan tadi hasilnya negatif. Lalu negatif 2ZW kuadrat dikurang 2Z kuadrat W dw per dz per W pangkat 4. Nah, dari Z pangkat 3 ditambah W pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari nilai W-nya ini. Nah, jadi dari fungsinya kita cari nilai W-nya, yaitu W pangkat 3 sama dengan 1 dikurang Z pangkat 3. Maka untuk nilai W-nya adalah akar pangkat 3, 1 dikurang Z pangkat 3. Nah, sudah ketemu nilai W-nya, kita substitusikan nilai W ini ke D kuadrat W per dz kuadrat. Nah, maka D kuadrat W per dz kuadrat sama dengan negatif 2Z. W-nya adalah akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3 kuadrat dikurang 2Z kuadrat. W-nya akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3. dw per dz-nya adalah negatif Z kuadrat per W kuadrat. Nah, kita langsung aja ganti di sini. dw per dz-nya adalah tadi negatif Z kuadrat per W kuadrat, kan berarti akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3. Nah, kita kuadratkan. Nah, jangan lupa pernya. Per W pangkat 4 itu berarti akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3 dipangkatkan 4. Selanjutnya adalah D kuadrat W per dz kuadrat. Maka negatif 2Z akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3 dikuadratkan. Nah, di sini kan negatif dikali dengan negatif, jadi hasilnya positif. Itu 2Z pangkat 2 akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3 dikali Z kuadrat per akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3 dikuadratkan per akar pangkat 3 dari 1 dikurang Z pangkat 3, nah dipangkatkan 4. Oke. Selesai, ya ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya adalah contoh kedua, yaitu 2Z pangkat 3 W dikurang 7W dikurang Z kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi kita misalkan ya. F itu FZ, W itu adalah 2Z pangkat 3W kurang 7W min Z kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita turunkan terhadap Z ya. Nah, karena di sini dua suku, yaitu 2Z pangkat 3 dikali W. Nah, lagi kita menggunakan aturan turunan. Aturan turunan yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Untuk suku
2Z pangkat 3 W, di mana U-nya adalah 2Z pangkat 3 dan V-nya adalah W. Nah, untuk U aksen ada. Nah, ini kita turunkan terhadap Z ya. Jadi, DU per DZ-nya adalah 6Z kuadrat. Untuk DV per DZ-nya adalah W DW per DZ. Untuk suku pertama, kita kan menggunakan aturan turunan. Nah, dengan aturan perturunan ini, yang perkalian seperti ini, kita peroleh tadi U aksennya adalah 6Z kuadrat. Terus V-nya adalah W dikurang U-nya 2Z pangkat 3 dan V aksennya adalah W DW per DZ dikurang. Nah, 7W ini kan terhadap terhadap DZ ya, maka jadi didapat 7W DW per DZ. Kalau ketiga terhadap Z juga, jadinya negatif 2Z. 1 jadi 0, jadi sama dengan 0. Nah, setelah kita turunkan semua sukunya, maka diperoleh DW per DZ sama dengan 2Z dikurang 6Z kuadrat W per 2Z pangkat 3 dikurang 7. Nah, selanjutnya kita mencari turunan kedua, yaitu D kuadrat W per DZ kuadrat. Itu turunan dari DW per DZ. Jadi, DW per DZ adalah 2Z dikurang 6Z kuadrat W per 2Z pangkat 3 dikurang 7. Nah, kita menggunakan aturan turunan juga. Aturan turunan yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, kita misalkan U-nya adalah 2Z dikurang 6Z kuadrat W. Dan V-nya adalah 2Z pangkat 3 dikurang 7. Nah, untuk turunannya ini terhadap Z ya. Jadi, DU per DZ-nya adalah 2 dikurang 12ZW dikurang lagi 6Z kuadrat DW per DZ. Nah, ini untuk yang U, ini yang U. Untuk yang V-nya, ya V-nya berarti DV per DZ-nya adalah 6Z kuadrat. Nah, 6Z kuadrat. Nah, karena sudah diperoleh, kita substitusikan tadi ya dengan aturan turunan tadi. D kuadrat W per DZ-nya adalah U aksennya adalah 2 dikurang 12ZW dikurang 6Z kuadrat DW per DZ dikali dengan V-nya adalah 2Z pangkat 3 dikurang 7. Lalu dikurang U-nya adalah 2Z dikurang 6Z kuadrat W dikali V aksennya adalah 6Z kuadrat per V-nya 2Z pangkat 3 dikurang 7 dikuadratkan. Substitusikan D kuadrat W DZ itu sama dengan, nah ini kan masih ada DW-nya nih di sini. Nah, kita substitusikan lagi dengan dia. Oke. Maka diperoleh 2 dikurang 12ZW dikurang 6Z kuadrat. Nah, DW-nya adalah 2Z min 6Z kuadrat W per 2Z pangkat 3 dikurang 7. Nah, kita kalikan dengan dikalikan dengan 2Z pangkat 3 dikurang 7 dikurang 2Z dikurang 6Z pangkat 2 W dikali dengan 6Z kuadrat. Nah, ini masih per 2Z pangkat 3 dikurang 7 kuadrat. Karena tadi kita sudah substitusikan DW per DZ, nah maka kita samakan dulu penyebutnya nih. Yang ini kita kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Nah, untuk menyamakan penyebutnya. Nah, diperoleh ya untuk turunan keduanya. D kuadrat W per DZ kuadrat sama dengan 2 dikali 2Z pangkat 3 dikurang 7 dikurang 12 ZW dikali 2Z pangkat 3 dikurang 7 dikurang 6Z kuadrat. Nah, ini kan udah sama ya penyebutnya ya, dikali 2Z dikurang 6Z kuadrat W. Nah, ini kan penyebutnya udah sama semua nih. Penyebutnya adalah 2Z pangkat 3 dikurang 7 dikali 2Z pangkat 3 dikurang 7
dikurang 2Z dikurang 6Z kuadrat W dikali 6Z kuadrat. Nah, ini masih per 2Z pangkat 3 dikurang 7 kuadrat. Nah, ini baru dicoret nih, ini penyebutnya baru dicoret dengan ini ya. Jadi diperolehlah D kuadrat W per DZ kuadrat. Nah, ini kita bisa langsung kali ini aja, kita kalikan. Jadi hasilnya 4Z pangkat 3 dikurang 14. Kali ini. Jadi dapat negatif 24Z pangkat 4W ditambah 84ZW. Lalu ini kali ini kurang 12Z pangkat 3 ditambah 36Z pangkat 4W ya. Dikurang ini kali ini dikurang itu 12Z pangkat 3 ditambah 36Z pangkat 4W. Nah, ini per 2Z pangkat 3 dikurang 7 kuadrat. Nah, hasilnya D kuadrat W per DZ kuadrat sama dengan, nah di sini kan ada 4Z pangkat 3, negatif 12Z pangkat 3, dan negatif 12Z pangkat 3. Maka hasilnya jadi negatif 20Z pangkat 3. Nah, itu di sini ada negatif 24Z pangkat 4W ditambah 36Z pangkat 4W ditambah 36Z pangkat 4W. Maka hasilnya ditambah 48Z pangkat 4W. Nah, sisanya adalah ditambah 84ZW dikurang 14 per 2Z pangkat 3 dikurang 7 kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya. Berikut ini adalah rujukan yang kami pakai, yaitu analisis bobot kompleks dari Profesor Dr. Andes Kadir MPD. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.